Hello guys, welcome back to channel YouTube CCTV Online 24. Hari ini rencananya kita mau unboxing salah satu pendatang baru di dunia CCTV untuk urusan masalah smart cam, yaitu Robolife. So, kita akan coba untuk unboxing produk ini, dua-duanya kita unboxing. Cuma nanti kita akan nge-review salah satunya aja ya, karena fitur-fitur yang ditampilin itu baik yang besar ataupun yang kecil ini sama aja sih. Check it out. Oke, kita udah selesai unboxingnya. Terus kita lihat ya, antara yang kecil maupun yang besar itu dapatnya sih sama aja ya. Mulai dari chargernya, ampernya juga di sini sama, voltasenya 5 volt, sama-sama dapat 1 ampere, baik yang kecil ataupun besar. Kabel chargernya juga sama, dapatnya panjangnya juga sama. Ini kurang lebih panjangnya, lihat, 2 meter, sama yang satunya juga 2 meter. Terus dapat juga ini bracketnya sama juga. Ini ada baut gampang ya, untuk pemasangan bracketnya itu gampang banget. Jadi di sini kalau misalnya ini bisa 180 derajat, kalau misalnya mau pasang di tembok ini udah ada lubangnya tersendiri, kita tinggal tempelin aja, tinggal di baut. Habis itu di sini udah ada baut kecil untuk pasang kameranya. Jadi kamera ini tuh juga bisa dipakai buat kayak terutama yang hobi-hobi, mungkin hobi-hobi nge-review produk atau apapun, youtuber ya. Ini tuh kamera bisa pasang di tripod juga, karena mereka baik yang kecil maupun yang besar sama-sama ada soketnya untuk dikonekin ke tripod. Oke, terus di sini ada visor sama struk yang buat di tembok sama di gipsum. Dan terakhir ada manual book serta buku petunjuk. Nah, hari ini rencananya kita akan review salah satu produk aja yang tadi seperti di awal kita bilang, karena masalahnya di sini itu baik mau yang kecil maupun yang besar fiturnya overall sama. So, kita mulai review ya. So, kali ini pilihan kita jatuh ke Robolife G1X2 ya, karena bentuknya agak unik, jadi kita akan review ini. Cuman sebelum kita review, kita mesti instalasi dulu. Jadi karena bracket kita nggak pakai, kita singkirkan dulu, manual book juga kita nggak pakai, sama visor dan struk. Lalu kita sediakan stop kontak ya. Nah, jadi gampang banget ini instalasinya, cukup dikonekkan saja kabel USB-nya dengan charger, dicolok ya. Terus sebelum itu mungkin kita bisa tambahin memori ya untuk perekaman, dan memorinya itu adanya di bawah sini. Jadi kalau biasanya ini kita terima, pertama itu kita unboxing tuh tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa tarik ke atas untuk masukin memory cardnya. Jadi kita ambil dulu memory cardnya. Oke, memory cardnya kita copot dulu. Nah, untuk pemasangan memory card itu tembaga kuningnya di sini itu menghadap ke arah atas ya, ke arah atas kamera. Nah, kita tekan, kita masukin sampai dia bunyi. Oke, boleh diturunin lagi. Terus kita colok kabel power. Nah, sambil kita tunggu dia nyala sampai dia masuk powernya semua segala macam, initializing dulu kameranya, kita download aplikasinya menggunakan tab. Sebenarnya aplikasi ini bisa di download lewat iOS, Android, itu bisa. Yang pertama, aplikasinya itu ada di Play Store ya, jadi resmi semua. Jadi kalau buat yang menggunakan iOS ada di App Store, nama aplikasinya itu yaitu Smart Life. Jadi langsung aja diinstal. Aplikasinya sih nggak berat ya, untuk di Android dia cuma sekitar 55 MB. Yang download juga udah lumayan banyak ini, sekitar 10 juta orang.
begitu aplikasinya udah terinstall, kita ada dua pilihan, kita bisa langsung login atau sign up. Untuk yang belum punya ID bisa sign up terlebih dahulu, cuman karena sebelumnya gue udah punya ID jadi gue akan langsung login aja. Di sini ada pilihan regional wilayahnya, gue akan pilih regionalnya Indonesia. Oke, masukkan ID. Ini yang lu masukin email lo ya. Oke, berikutnya di dalam ini ada pilihan got it, oke, add device, got it, oke, kita add device, aja. Di sini cancel aja. Di sini ada banyak pilihan ya, mulai dari jadi aplikasi Smart Lab ini tuh bisa dikoneksiin dengan banyak perangkat smart juga kayak bohlam, colokan listrik, AC segala macam. Tapi untuk karena ini saat ini kita bahas tentang kamera, jadi kita pilih security and video, lalu kita pilih smart camera wifi karena memang ini terkoneksi dengan wifi. Kita pilih make sure the indicator is flashing quickly or a prompt tone is heard. Oke, kita sudah dengar suaranya dari tadi, flashnya sudah nyala. Oke, next. Selanjutnya while using the apps. Oke, kita masukin password wifi di tempat kita. Oke, nanti akan keluar barcode yang perlu kita scan. Scannya menggunakan kamera ini ya, kita scan. Nanti kalau dia berhasil scan, dia akan bunyi suara yang berbeda. Nah ini untuk masalah scannya itu ada pengaruh juga sama jarak ya. Oke, setelah bunyi itu kita langsung I hear the prompt. Dan dia akan connect dari kamera ini, connect ke aplikasi. Sambil kita tunggu ya sebentar ya. Ini makan waktu kurang lebih sekitar 2 menit lah. Kalau misalnya koneksi internet kita dalam keadaan yang stabil. Tapi kalau misalnya koneksi kita tidak stabil, kadang-kadang memang ya semua smart cam itu benar-benar berpengaruh sama koneksi internet sih. Jadi kalau nggak stabil, kadang-kadang untuk koneksinya cukup butuh waktu yang lama. Oke, selanjutnya begitu udah ke ads kameranya, kita bisa rubah nih namanya di sini. Di sini ada pencetakan editnya, itu kita bisa ganti namanya. Kita mau pakai nama kita sendiri atau misalnya nama tempat tinggal kita atau dibiarin seperti ini juga bisa. Nanti tinggal save aja, terus klik done. Setelah done, ini di cancel aja nggak apa-apa. Oke, selanjutnya tampil deh hasil gambarnya. Ya. Oke, begitu udah tampil, ini tampilan di menu utamanya itu ada banyak pilihan juga ya. Mulai dari di kiri ini kita bisa ada pilihan kualitas gambar. Kalau kita di sini ada dua pilihan kualitas gambar, ada HD dan HD ya. So kita lihat untuk SD-nya ini kualitas yang mungkin untuk low-nya ya, jadi makan bandwidth lebih sedikit. Terus kalau untuk HD-nya untuk kualitas yang paling bagusnya. Di sini juga ada tombol untuk audio, kita bisa nyalain, jadi kita bisa dengar suara dari kamera ini bisa keluar di HP yang kita pergunakan. Di sini juga ada untuk memperbesar gambar, jadi kita bisa perkecil lagi. Jadi sebenarnya bukan memperbesar gambar tapi lebih ke arah ke zoom otomatis ya. Oke, terus di sini juga ada pilihan untuk kita minimize ya. Jadi kayak misalnya kita mau sambil buka aplikasi lain terus mau lihat CCTV tetap berjalan, jadi bisa jalan di background dari aplikasi ini. Oke, lanjut kita ke berikutnya. Di bawah ini ada untuk kalau kita mau rubah tampilannya jadi menu landscape. Oke.
Oke, berikutnya ada fitur screenshot. Jadi kita bisa screenshot layar dari hasil rekaman CCTV kita ini. Kita bisa langsung lihat itu juga di albumnya, udah disediain albumnya sendiri dari apps ini. Di sini juga ada salah satu fiturnya itu bisa two-way talk audio. Jadi untuk kamera yang sekecil ini, untuk harga yang menurut gue worth it banget sih untuk dibeli. Ini oke banget sih, udah ada two-way talk audio. Halo Mi, lagi apa Mi? Iya, Pi, ini lagi mau tidurin si kakak, Pi. Kenapa, Papi? Di sini juga bisa ada untuk screen recording. Jadi kalau misalnya lo mau ada rekaman di begitu lo lagi lihat tab lo nih, CCTV lo di rumah lo lagi lihat terus terjadi sesuatu, lo mau langsung rekam dan itu kesimpan di handphone, lo bisa pilih menu screen recording ini. Dia akan langsung nge-record. Setelah dia record, dia akan disimpan langsung di galeri album. Oke. Nextnya di sini ada pilihan playback seperti bisa dilihat. Karena memorinya sudah terinstall, jadi kita bisa lihat di sini. Ini ada beberapa rekaman di menit-menit tertentu, di mana setiap ini mereka akan muncul warna biru seperti ini ya untuk setiap rekamannya. Oke, sini galeri itu adalah hasil-hasil tadi dari kita mau itu kita screenshot ataupun kita recording, itu bisa kita lihat di galeri. Next, time color. Dalam ini kita bisa mode yang mungkin buat kita nih zaman sekarang kan kadang-kadang begitu kita lihat handphone terlalu terang bikin sakit mata, kita bisa rubah ke dark mode, jadi otomatis background dari apps-nya ini terus berubah jadi gelap. Keren sih. Ini adalah satu hal-hal simple yang sepele banget yang mungkin nggak semua smart cam CCTV itu ngeluarin untuk fitur-fitur seperti ini, tapi untuk RoboLive mereka memberikan hal sampai sesimpel itu loh. Oke banget lah. Di sini juga ada private mode yang mungkin kalau di beberapa CCTV lain yang smart cam kita harus masuk ke settingan baru kita aktifkan private mode-nya. Nah, ini mereka benar-benar mempermudah kita dengan ada di menu utama, kita tinggal klik aja itu udah langsung turn off the camera. And then untuk ngaktifin lagi kita tinggal turn on the camera. Finish. Oke, selanjutnya ada fitur motion tracking. Nah, menurut gua untuk motion tracking ini untuk kamera semurah ini mereka udah dan kecil begini mereka udah aktif ya. Adain fitur motion tracking sih udah oke banget ya. Jadi untuk lihat motion tracking yang seperti apa, cek video berikut ini. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Next, berikutnya kita bahas lagi motion detection. Untuk tahu motion detection itu seperti apa, cek video berikutnya lagi. Next, selanjutnya di sini ada fitur edit. Di edit ini sih sebenarnya mungkin nanti ya ke depannya mungkin dari si pihak RoboLive ini akan nambahin fitur-fitur tertentu atau gimana atau dari Smart Life-nya. Nah, ini sebenarnya nanti mungkin harusnya bisa di setting-setting ya aplikasinya. Jadi misalnya mau diisi sama apa nih button utama di menu utama, itu keren juga sih. Jadi itu fitur-fitur yang ada di kamera RoboLive ini. Terus mereka juga di sini ada pilihan message, dimana ini nanti kita akan nampilin pesan-pesan kalau misalnya kita ada setting-setting beberapa hal tentang RoboLive, misalnya kayak motion detection-nya atau misalnya smart tracking-nya. Nah, itu bisa lihat di message ini. Terus di sini ada direction. Ini karena ada kamera ini punya fungsi PTZ.
Jadi pada saat kita aktifin mode direction ini, kita bisa arahin kamera ini untuk bergerak. Oke. Bisa dilihat ya, dia bisa bergerak atas, bawah, kanan, kiri dengan sangat baik. Smooth banget sih. Gitu. Terus di sini juga ada cloud storage service, cuman kalau buat gua sendiri sih gua saranin better pakai SD card ya. Karena untuk kalau misalnya lo pakai cloud storage-nya itu lumayan masih agak mahal sih harganya. Gua cek itu 1 tahun sekitar 1,5 juta ya. Oke. Berikutnya kita bisa pencet angka titik 3 di atas ini. Di sini juga ada beberapa keterangan mulai dari device information-nya. Jadi dia akan tahu nih IP kita berapa, time zone kita di mana, signal kita di mana. Terus di sini juga ada satu fitur namanya tap to run and automation. Cuman kali ini gue belum bisa jelasin karena di sini kita bisa terkoneksi sama kayak Alexa gitu-gitu ya. Jadi kalau nanti memang banyak yang suka produk RoboLife ini, kedepannya kita akan review untuk fitur ini. Sebenarnya fitur ini cukup keren sih karena bisa terkoneksi sama beberapa smart home yang lain. Oke. Next kita lanjut. Di sini ada pilihan private mode ya, seperti yang tadi gue bilang, ini sebenarnya ada di menu utama. Jadi private mode ini untuk supaya kita punya privacy kita sendiri. Jadi kalau kita mau matiin kita tinggal aktifin aja. Kita mau nyalain lagi kita tinggal aktifin. Di sini juga ada basic function setting. Jadi kalau misalnya lo pikiran untuk pasang kamera ini secara terbalik, lo tinggal masuk ke basic function setting, lo balik, habis itu lo pilih flip screen. Dengan lo pilih flip screen, otomatis gambarnya di layar utama itu akan terbalik. Jadi kalau misalnya lo ada rencana mau pasang ini di plafon, nah, dengan posisi seperti ini lo tinggal pasang aja, nanti dia akan berbalik sendiri. Oke, kita balikin lagi ya. Di sini juga ada time watermark. Ini sebenarnya di aplikasi ini banyak hal simple yang ternyata cukup unik ya menurut gue, karena di sini ada time watermark juga yang karena misalnya contoh ngeganggu banget nih, misalnya ada waktu ditampil di layarnya kita, mungkin ngeganggu beberapa gambar ya kita bisa hilangin, atau juga kita juga bisa tampilin kalau memang ternyata pada saat kita rekam kita pengen itu ada timingnya. Jadi seperti ini. Ya, kita bisa lihat di pojok kiri atas itu ada jamnya. Mungkin sayangnya yang belum bisa adalah posisi jamnya ya. Seandainya mungkin bisa dirubah-rubah itu lebih keren lagi sih. Oke, selanjutnya di sini ada talk mode-nya. Dia beri dua pilihan ya, mulai dari one way communication, berarti seperti yang tadi kita praktekin. Itu kita pencet satu tombol untuk bicara, berarti begitu kita selesai bicara gantian mereka berbicara supaya nggak bentrok juga, atau langsung two way talk. Dengan two way talk ini benar-benar yang kita bisa berbicara berbarengan tanpa harus pencet tombol lagi. Next itu ada detection alarm setting. Di sini ada motion detection alarm, kita bisa aktifin di fiturnya. Terus di sini juga ada alarm sensitivity level, jadi kita mau low, medium atau high. Gitu. Terus activity areanya juga kita bisa tentuin, nanti dia akan keluar. Nah, bentuk kotak, jadi kita bisa kotak ini kita mau taruh di sebelah mana, seberapa besar. Nah ini jadi otomatis seperti ini loh. Jadi kalau misalnya lo aktifin alarmnya di area ini, pada saat nanti ada pergerakan menyentuh area ini, otomatis dia akan langsung memberikan notification. Terus di sini juga ada motion tracking, bisa langsung diaktifin. Jadi fitur ini sebenarnya udah ada juga di menu utama sebenarnya. Tapi kalau misalnya mungkin mau diinin dari kayak misalnya activity area ini nggak ada di menu utama, jadi lu mau nggak mau lu harus masuk ke dalam menu settingannya. Oke, terus di sini juga ada schedule untuk detection alarmnya ya. Jadi lu bisa masukin waktunya, lu mau motion detection itu mau aktifnya di jam berapa sampai jam berapa. Lu bisa ini lakukan ini untuk mulai dari Senin sampai Minggu, atau mungkin lu cuman pilih hari-hari tertentu aja juga bisa. Ditambah lagi lu bisa masukin note, misalnya
lu mau note tentang perihal nama detectionnya apa. Misalnya lu mau tulisin jaga malam ke, jaga pagi ke, atau jaga apapun itu ya terserah. Terus di sini juga ada push notification-nya, jadi kalau lo aktifin dia akan langsung notif ke handphone lo. Selanjutnya di sini ada pilihan storage setting ya. Di sini kita begitu kita colokin dia benar-benar kasih tahu tuh mulai dari total kapasitasnya berapa, terpakainya berapa, sama dia nge-reminding kita bahwa ini berapa sih sisa memori yang kita masih punya. Di sini juga ada pilihan untuk remove memory device. Jadi pada saat kita mau copot, kita tinggal pencet remove memory device baru kita copot. Itu lebih safety ya dibandingin kita main copot begitu aja. Terus di sini ada pilihan format juga. Jadi kalau kita mau format dari si SD card-nya juga bisa ya. Langsung aja kita format di sini ada pilihannya. Karena ini gue cuma pakai 32 GB cukup singkat ya. Oke, ini selama format dia minta jangan dimatikan. Ini formatnya cepet sih, keren sih. Terus di sini juga ada recording setting. Jadi dia mau local recording, tinggal nyalakan aja. Terus recordingnya mau event recording atau non-stop recording. Ini ada pilihannya. Sama ini juga, ini bisa di scheduling juga waktunya, sama seperti tadi bisa di setting. Ini local recording ini jadi lu mau bener-bener misalnya kan kalau misalnya lu nggak setting itu dia bener-bener nonstop, dia terus aja dia ngerekam setiap saat. Tapi kalau lu mau by event misalnya karena lu nyalain motion detection terus jadi lu by event recording ya otomatis dia cuma akan ada record pada saat memang terjadi pergerakan aja. Terus mungkin purchase VS tadi kita udah jelasin ini adalah cloud storage yang harus berbayar yang kurang lebih biayanya cukup besar juga ya kalau kita subscribe. Jadi gua nggak begitu recommended, nggak perlu terlalu diperjelas. Terus di sini ada offline notification. Menurut gua notification di sini cukup oke ya. Jadi mau baik dia nyala maupun dia mati dia akan tetap sih. Maksudnya kalau memang lo aktifkan salah satu fitur yang ada di fungsional kamera ini dia akan tetap memberikan lo notifikasi sih. Jadi gue tadi sempat tes juga berapa kali pada saat gue matikan offline notification terus gue aktifkan fitur motion detection terjadi pergerakan dia akan tetap kirim notifikasinya. Jadi ini gue rasa bener-bener safety banget. Jadi seandainya lu lupa setting pun dia akan tetap memberikan pelayanan yang gua rasa kurang lebih oke lah. Share device, di sini bisa share device, add sharing. Jadi kita bisa share dengan berapa persen kita tinggal masukin aja, terus atau share with account. Jadi kalau misalnya lu udah punya keluarga lu yang punya accountnya apa, tinggal masukin di sini accountnya, nanti lu tinggal share. Nextnya di sini ada add home to screen. Ini jadi kita bisa bikin shortcut untuk di menu utama handphone kita. Ini keren sih. Jadi daripada lu mesti pusing-pusing buka aplikasi untuk ini lagi, lu pencet-pencet lagi, begitu lu pencet tuh udah langsung masuk ke kamera lu sendiri. Gitu. Di sini juga ada pilihan device update. Lu bisa automatic update atau memang nanti secara manual begitu ada notifikasinya dia akan muncul tersendiri untuk minta diupdate. Dan terakhir lu bisa remove device-nya di sini ya. Jadi kalau misalnya lu mau pindah handphone atau apa lu bisa remove dulu device-nya, tinggal confirm dan dia akan hilang dari aplikasi ini dan dia akan bunyi seperti itu tadi. Simpulannya kalau lu cari kamera yang berbeda, unik dan banyak banget fiturnya sama dia benar-benar memperhatikan segala hal simpel yang menurut gua sangat berguna banget ya. Jadi walaupun menurut kita mungkin simpel banget kayak cuman tanggal, jam apa segala macam bisa dihilangkan, dimunculkan itu adalah hal simpel tapi benar-benar unik banget sih. Baru RoboLive doang yang selama ini gue coba benar-benar memperhatikan semua hal tersebut. Terus dia juga punya kualitas yang oke banget sih, nggak kalah dari brand-brand lain. Ini kualitas dengan build quality yang oke sih. Jadi kalau lu benar-benar mau coba sesuatu yang berbeda, lu wajib banget harus beli ini.
So dengan harga yang cuman kisaran 400.000, lo bisa dapat kamera dengan aplikasi yang begitu canggih sih. Jadi lo layak coba. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe channel kami supaya kami bisa tampilkan lebih banyak kamera-kamera menarik seperti ini. Thank you.